Kartanegara dengan sadis yang merusak wajah dan memotong kuping si Mengki ini. Peristiwa ini menandakan bahwa Singosari dengan tegas menyatakan sikap nggak akan pernah tunduk dan mengakui kekuasaan Mongol. Halo Brad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi nih bareng gua Salman. Nah, di sekitar abad 10 atau ke-12, ada sejumlah negara kecil di dunia yang saat itu pernah menjadi pusat kebudayaan dan pemerintahan sebuah kerajaan. Nah, negara kecil ini saat itu memiliki wilayah kekuasaan sangat luas banget, Brad. Bahkan beberapa negara ini memiliki catatan sejarahnya pernah menguasai hampir seperempat wilayah dunia. Nah, salah satu negara atau kekaisaran tersebut adalah Mongol. Reputasi Mongol sebagai penakluk dataran Eurasia saat itu ya sangat terkenal sepanjang sejarah, Brad. Ya karena Mongol ini pada masa kejayaannya berhasil menaklukkan hampir seluruh dataran Asia dan Rusia modern. Dan kejayaan bangsa Mongol yaitu pada eranya kepemimpinan Genghis Khan hingga Kubilai Khan. Nah, bayangkan nih Brad, bangsa Mongol ini negara yang sangat kecil kalau di era modern saat ini. Bahkan kalau di zaman sekarang tuh Cina aja bakalan sangat mudah untuk mencaploknya. Tapi siapa sangka dulu Mongol memiliki teritori kekuasaan yang sangat luas. Bahkan saat itu wilayah kekuasaan mereka ini dari mulai wilayah semenanjung Korea hingga ke timur Polandia dan Siberia Timur. Bahkan di utara India pun juga saat itu dikuasainya, Brad. Nah, tapi di konten kali ini gue akan bercerita ternyata bangsa penakluk seperti Mongol yang saat itu pernah kalah dan dipermalukan oleh salah satu kerajaan di Nusantara. Nah, tepatnya oleh kerajaan di Tanah Jawa. Oke, Brad, stay here and welcome di Back to Glory. Sebelum gue bercerita tentang kekalahan Mongol di Tanah Jawa, gue akan bercerita sedikit bagaimana kejayaan Mongol pada saat itu, Brad. Nah, yaitu semuanya berawal dari dinasti Song, yang dimana dinasti Song ini salah satu dinasti yang memerintah di Tiongkok yang lumayan cukup lama nih, Brad. Yaitu abad ke-9 sampai abad ke-12. Nah, yang berakhir saat itu karena takluk pada tentara Mongol di bawah perintah Kubilai Khan. Nah, dan juga Kubilai Khan ini berhasil membuat seluruh Tiongkok tunduk di bawah bendera dinasti Yuan. Bisa dibilang penguasaan terhadap dinasti Song ini saat itu menjadikan kesuksesan terbesar militer bangsa Mongol. Saat itu kekuasaan Mongol ini nggak terlepas dari peran Kubilai Khan yang sosoknya ini cukup pintar menilai karakter orang. Nah, kepintarannya ini ditunjukkan dengan mempekerjakan orang-orang yang dianggap lebih pintar darinya pada saat itu, Brad. Nah, tujuan ini ya untuk pengelolaan kekaisaran Mongol untuk lebih baik lagi. Nah, bahkan Kubilai Khan saat itu nggak ragu menempatkan keahlian beberapa orang di posisi penting meskipun ya orang-orang ini berasal dari latar belakang yang berbeda, Brad. Nah, salah satu contohnya nih, saat itu ada pedagang muslim yang diangkat sebagai administrator keuangan. Dan juga ada lagi, saat itu Kubilai Khan mempekerjakan 66 orang Uighur dan 20 orang diantaranya menjadi pejabat daerah yang menduduki beberapa distrik di Cina. Nah, sementara beberapa orang Uighur lainnya bertugas mengajar para pangeran di lingkungan kerajaan, Brad. Lalu sejak mendirikan dinasti Yuan ini di Cina, Kubilai Khan mulai menebar kekuasaannya dengan menuntut bakti dari negara-negara yang sebelumnya udah mengakui kekuasaan sang kaisar ini. Nah, dan ada konsekuensinya nih kalau mereka menolak untuk tunduk kepada sang kaisar ini. Karena yang ngebangkang akan diserbu dengan prajurit bersenjata yang saat itu dikenal sangat barbar, Brad. Nah, lalu karena saking kuatnya tentara Mongol, Kubilai Khan juga pada saat itu sempat menginvasi dinasti Goryeo di Korea, yaitu pada tahun 1260-an. Nah, dan dinasti ini pun akhirnya total menjadi bawahan dinasti Yuan pada tahun 1273. Nah, dan juga Kubilai Khan menjadikan dinasti Goryeo ini sebagai pangkalan militer dinasti Yuan. Nah, otomatis lah pasukan Korea pun juga pada saat itu akhirnya ikut membantu ekspansi Mongol ke berbagai negara di Asia. Dan ini pun akhirnya membuat semakin bertambah kuatlah pasukan Mongol ini, Brad. Berikutnya setelah menaklukkan dinasti di Korea, Kubilai Khan pun 2 kali berusaha menyerang Jepang. Ya alasannya karena Kubilai Khan menginginkan agar Jepang mau mengakui dan tunduk kepada kekuasaan Mongol. Dan juga Kubilai Khan ini menginginkan Jepang mengirimkan upeti kepada Mongol. Tapi pada saat itu Jepang menolaknya mentah-mentah. Dan penolakan Jepang ini membuat Kubilai Khan untuk pertama kalinya terlibat dalam pertarungan di lautan
Namun ekspansi Mongol ke Jepang kali ini bisa dibilang gagal ya, karena pasukan Mongol nggak memiliki pengalaman pertarungan laut, dan juga kedua upaya tersebut juga digagalkan oleh cuaca buruk dan ada lagi cacat secara desain kapal, berat. Nah, akhirnya armada perang mereka pun juga hancur. Nah, memang nih tentara Mongol ini ya meskipun kuat di darat, tapi mereka ini lemah di pertempuran laut. Beda halnya dengan pasukan Laksamana Malahayati yang pernah gue ceritakan di konten sebelumnya nih, yang memang Malahayati ya sangat kuat di lautan, berat. Lalu setelah gagal ekspedisi ke Jepang, berikutnya Mongol melakukan ekspansi. Kali ini mereka lakukan ke kawasan Asia Tenggara. Nah, dan di Asia Tenggara mereka terbilang lebih berhasil menguasai negara-negara seperti Annam, Kamboja, dan juga Champa. Saat itu negara-negara tersebut lebih memilih memberikan upeti dan tunduk kepada Kubilai Khan, berat. Nah, lalu akhirnya sekitar tahun 1280-an, Pulau Jawa pun gak luput dari incaran Kubilai Khan ini. Nah, saat itu Kubilai Khan mengirim utusan yang bernama Mengki ke Singosari untuk meminta sang raja yang saat itu yang bernama Kartanegara supaya tunduk dan mengakui kekuasaan bangsa Mongol. Nah, namun Raja Kartanegara ini menolaknya karena sadar akan keagungan dan kekuasaan Singosari yang gak pantas untuk tunduk kepada bangsa asing, berat. Nah, malah saat itu Kartanegara dengan sadis yang merusak wajah dan memotong kuping si Mengki ini. Lalu menyuruhnya untuk pulang menghadap sang kaisar, dan sekaligus peristiwa ini menandakan bahwa Singosari dengan tegas menyatakan sikap nggak akan pernah tunduk dan mengakui kekuasaan Mongol. Nah, namun di sisi lain, nggak lama setelah peristiwa itu terjadi masalah internal di Singosari. Nah, saat itu terjadi pengkudetaan Raja Kartanegara oleh Bupati Geleng-Geleng yang bernama Jayakatwang. Nah, pemberontakan ini terjadi ketika pasukan kerajaan Singosari sedang melakukan ekspedisi militer yang bertujuan untuk perluasan wilayah, berat. Ya, karena Kartanegara pun juga saat itu memang memiliki ambisi dan cita-cita menyatukan seluruh kerajaan di Nusantara. Dan Kartanegara pun juga menginginkan seluruh kerajaan Nusantara ini di bawah kendali Singosari. Nah, sayangnya nih, keputusan ekspedisi perluasan ini mengakibatkan lemahnya pertahanan kerajaan Singosari. Nah, situasi dan kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh Jayakatwang untuk memberontak dan berhasil menjatuhkan kepemimpinan Kartanegara yang saat itu terbunuh oleh Jayakatwang. Nah, sementara Raden Wijaya yang saat itu menjabat sebagai Panglima Singosari, sekembalinya dia dari ekspedisi militernya, dia melihat istana sudah hancur dan sang raja yang merupakan mertuanya ini terbunuh saat itu, berat. Karena kondisi seperti itu, Raden Wijaya akhirnya bersama dengan para tentara yang setia kepada Raden Wijaya melarikan diri dan pergi menemui Arya Raja, yaitu seorang Adipati Sumenep. Tujuannya Raden Wijaya saat itu meminta saran kepada Raja atas kejatuhan Kartanegara ini. Nah, akhirnya Raja pun juga memberikan saran supaya Raden Wijaya ini berpura-pura menyerah demi mendapatkan kepercayaan dari Jayakatwang dan sambil menunggu nih momen balas dendam kepada Jayakatwang. Nah, alhasil saran Raja pun juga berhasil. Ya, karena Jayakatwang percaya dengan sandiwara Raden Wijaya ini. Lalu diberikanlah kepercayaan oleh Jayakatwang wilayah kekuasaan kepada Raden Wijaya di daerah Alas Terik untuk dibuat pedukuhan yang nantinya pedukuhan ini akan bernama Majapahit, berat. Jadi peristiwa ini tuh bisa dibilang nih, berat, awal mula berdiri kerajaan Majapahit. Nah, finally pasukan Raden Wijaya pun dengan dibantu oleh Arya Raja membabat alas dan mendirikan pedukuhan. Hingga akhirnya tiba waktunya datang pasukan Kubilai Khan yang dipimpin oleh Sibi, Ikemese, dan Gausing yang ingin menuntut balas kepada Singosari atas perlakuan Raja Kartanegara kepada Mengki yang pernah dirusak wajahnya oleh Kartanegara pada saat itu, berat. Nah, meskipun saat itu pasukan Kubilai Khan ini nggak tahu kalau tahta kerajaan Singosari ini telah digantikan oleh Jayakatwang, dan yang memotong kuping utusannya ini ya pastinya bukan Jayakatwang, berat. Di sisi lainnya lagi nih, berat, melihat situasi seperti ini, dengan kecerdikannya Raden Wijaya ini merasa kalau ini tuh momentum yang sangat tepat untuk membalas dendam kepada Jayakatwang. Nah, Raden Wijaya pun merencanakan untuk memanfaatkan pasukan Mongol yang saat itu membawa pasukan kurang lebih 3.000 orang, berat. Nah, lalu Raden Wijaya pun dengan nggak menyia-nyiakan kesempatan emas ini, akhirnya meminta bantuan kepada pasukan Mongol untuk menyerang Jayakatwang. Nah, saat itu dia berjanji jika Mongol bisa memenangkan peperangan ini, dia akan tunduk kepada Kubilai Khan dan akan memberikan upeti kepada Mongol. Dengan iming-iming inilah Mongol pun sepakat. Dan terjadilah peperangan ini pada tanggal 20 Maret 1293. Nah, dan peperangan ini pun dimenangkan oleh pihak Mongol yang diboncengi Raden Wijaya. Nah, sementara Jayakatwang saat itu tewas terbunuh beserta ribuan pasukan lainnya, berat. Akhirnya setelah memenangkan peperangan tersebut,
Kemenangan pun dirayakan oleh pasukan Mongol dengan penuh sukacita. Saat itu saking senangnya dengan kemenangan ini, mereka merayakannya dengan mabuk-mabukan hingga akhirnya larut dalam kesenangannya. Nah, sementara ketika pasukan Mongol ini berpesta, Raden Wijaya meminta izin pulang ke pedukuhannya. Nah, dengan alasan menyiapkan upeti untuk sang Kubilaikan. Lalu diizinkanlah Raden Wijaya ini pulang, tapi dengan syarat dikawal 200 pasukan Mongol. Padahal, kepulangan Raden Wijaya saat itu sebetulnya bukan untuk mengambilkan upeti, melainkan Raden Wijaya menyusun rencana untuk menghabisi pasukan Mongol, karena Raden Wijaya nggak menginginkan kalau Jawa ini tunduk kepada bangsa asing, Brad. Nah, akhirnya, rencana Raden Wijaya pun membuahkan hasil. Saat itu, terjadi sesuatu yang nggak pernah diduga oleh tentara Mongol. Nah, Raden Wijaya justru berbalik menyerang dan menghabisi prajurit Mongol yang mengiringinya saat itu, Brad. Dan juga menghabisi pasukan Mongol yang sedang berada dalam fase mabuk dan larut dalam kemenangannya. Nah, saat itu pasukan Mongol ini dibuat kalang kabut menghadapi serangan mendadak dari Raden Wijaya dan para pasukannya. Nah, akibatnya, Mongol pun pada saat itu harus kehilangan 3.000 pasukan. Sementara panglima perang dan sisa pasukan yang datang ke Pulau Jawa pun melarikan diri menuju pesisir utara, yaitu di ujung Galuh, Brad. Dan mereka pun berlayar selama 68 hari untuk kembali ke Cina. Nah, dan ini pun menjadikan catatan sejarah kalau pasukan Mongol yang dikenal kuat dan nggak pernah kalah dari bangsa-bangsa di dunia itu, ya akhirnya harus dikalahkan oleh Raden Wijaya dan para pasukannya. Dan kekalahan pasukan Mongol ini menjadikan tanda terbebasnya Nusantara dari intervensi kerajaan asing. Nah, semenjak itulah Majapahit pun juga akhirnya berkembang terus menjadi kerajaan yang kuat, Brad. Oke, Brad. Sekian konten gua kali ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua nih, Brad. Dan see you di konten gua berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.